Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali tentang batu bertuah, terutama pada batu kristal, yang mana batu kristal ini juga sering kita jumpai, yang terdapat biasa yang kita sebut dengan batu akik kecubung wungu. Ini juga termasuk kategori batu kristal. Selain itu ada juga batu kecubung es dan juga batu kecubung air atau yang biasa disebut dengan kinyang air. Selain itu ada juga jenis batu lainnya termasuk sitrin juga tergolong batu kristal. Intinya pada sebuah batu yang jika disenter akan tembus cahaya atau pada saat pas kita menerawang di luar ruangan, maka batu ini akan tembus cahaya. Semakin mengkristal batu ini maka akan semakin jernih dan akan semakin tembus, juga secara alami energinya pun juga akan semakin bagus. Ya, sesuai dengan tema kali ini yaitu perawatan batu kristal secara alami, yang mana ini juga termasuk salah satu dari sekian banyak cara yang dilakukan orang-orang zaman dahulu atau para leluhur kita dahulu, yang mana batu ini dipercaya sebagai sarana untuk keberuntungan, dipercaya juga sebagai sarana untuk pengasihan secara umum, dipercaya juga sebagai sarana untuk penetralisir. Ada yang menggunakan batu ini sebagai sarana untuk media pengobatan juga, dan juga ada yang menggunakan batu ini sebagai sarana untuk kerejekian. Intinya batu ini lebih dominan pada ke pengasihan secara umum, yang insya Allah selaras juga dengan faktor kerejekian, dan juga sebagai sarana untuk penetralisir energi negatif, yang mana batu ini sangat cocok sekali sebagai sarana untuk pengobatan, baik itu pengobatan medis ataupun non-medis. Seperti yang sering saya ulas di video-video saya sebelumnya, tentunya pada sebuah batu yang aktif secara alami, yaitu memiliki energi alam yang sudah aktif. Karena tidak semua batu bisa difungsikan manfaatnya atau kandungan energi yang terdapat pada batu tersebut secara alami, dikarenakan tidak semua batu yang menghimpun energi secara alami ini aktif secara alami, begitu. Khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, ini juga perlu diketahui bahwasanya setiap batu ini memiliki energi alami, hanya saja ada yang aktif, ada juga yang pasif. Tapi kebanyakan perkiraan 80 hingga 90% ini pasif. Makanya untuk mendapatkan batu yang aktif secara alami ini tidaklah mudah, tergolong langka. Begitu teman-teman ya. Ya, baik, sesuai dengan tema yaitu merawat batu kristal yang sudah aktif secara alami agar energinya bisa kita manfaatkan untuk sarana yang sesuai dengan karakter batunya, yang sesuai dengan energi alami yang terkandung pada batu kristal. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, batu kristal adalah batu yang memiliki karakter jernih, bening, meskipun tidak berwarna putih, asalkan itu tembus cahaya secara keseluruhan, baik itu yang berwarna kuning, yang berwarna hijau, yang berwarna ungu, atau yang berwarna putih, atau yang bening. Seperti halnya yang saya tunjukkan di video ini adalah jenis batu kristal dari jenis batu kecubung air atau yang biasa disebut dengan kinyang air. Untuk perawatannya cukup mudah sekali. Jikalau merawatnya dengan minyak, usahakan dikasih minyak yang putih atau minyak bening. Seperti halnya misik putih, kasturi putih, dan sejenisnya. Asalkan minyaknya ini minyak bening, menyesuaikan. Tapi kalau dikasih dengan minyak yang berwarna hitam, minyak yang berwarna kuning, minyak yang berwarna hijau atau merah, apakah tidak boleh? Tidak masalah teman-teman, tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih pasnya, alangkah lebih cocoknya minyak yang berwarna bening, seperti halnya yang saya sebutkan barusan, yaitu dari misik putih, kasturi putih, intinya minyak yang bening-bening. Terus selanjutnya bagaimanakah cara merawatnya jika tidak menggunakan minyak? Ya, untuk tidak menggunakan minyak ini juga cukup mudah sekali. Ini juga sudah pernah saya jelaskan di video saya beberapa bulan yang lalu dan mungkin hampir 1 tahun lebih yang lalu, bahwasanya batu kristal ini perawatannya cukup mudah meskipun ada perbedaan dengan batu-batu yang sifatnya tidak kristal. Yang pertama sudah pasti kita bersihkan, tidak perlu menggunakan air. Kalaupun sekiranya perlu menggunakan air juga tidak masalah, atau cukup dilap dengan tisu atau dilap dengan kain yang bersih saja, dengan tujuan, dengan maksud kita menjaga kebersihan batu dari debu atau dari kotoran-kotoran lain. Terus yang kedua, usahakan batu kristal ini dijemur di tengah malam. Lebih tepatnya tengah malam bulan purnama. Di tengah malam bulan purnama ini energinya cukup kuat sekali, yang sefrekuensi, yang sesuai dengan manfaat alami yang terkandung pada batu kristal atau energi alami yang terkandung pada batu kristal, yaitu dijemur di tengah malam
pas malam bulan purnama. Maka secara otomatis batu ini akan menyerap energi secara alami dari bulan, begitu. Dan juga energi-energi dari bintang, yang mana energi ini cukup kuat sekali sebagai daya tarik penghasil secara umum, yang juga dipercaya sebagai untuk energi secara alami yang lebih dominan ke kerejekian. Selain itu, manfaat lain penyemburan batu kristal di tengah malam bulan purnama ini juga bisa membersihkan energi-energi yang keruh atau membersihkan dari pengaruh energi yang negatif dari sekitar, yang mana energi itu bisa saja menempel pada apa saja, terutama dalam tema kali ini yaitu menempel pada batu kristal. Makanya energi alami ini cukup banyak sekali manfaatnya, terutama energi bulan purnama di tengah malam jikalau kita manfaatkan untuk merawat batu kristal. Ya, sekali lagi saya katakan bahwasanya batu kristal ini cukup banyak sekali manfaatnya jika kita memakainya sesuai dengan fungsinya, yang mana secara alami energi ini insya Allah bisa dimanfaatkan sebagai sarana penghasilan secara umum, sebagai sarana keberuntungan, sebagai sarana untuk penetralisir energi negatif, dan juga dipercaya sebagai sarana untuk kerejekian. Begitu teman-teman. Perawatannya pun juga mudah seperti yang saya katakan tadi. Jikalau kita merawatnya menggunakan minyak, cukup kita olesi dengan minyak-minyak yang warnanya bening atau jernih. Jika kita merawatnya selain menggunakan minyak, cukup dijaga kebersihannya, lalu dijemur di tengah malam, pas malam bulan purnama. Terus bagaimana jikalau kita melakukan perawatan ini dua-duanya, yaitu menggunakan minyak dan juga dijemur di tengah malam bulan purnama? Ya tidak apa-apa teman-teman, tidak masalah, dan ini alangkah lebih baiknya memang begitu. Lalu caranya bagaimana? Caranya cukup mudah sekali. Yang pertama, sebelum kita mengolesi minyak, kita jemur dahulu di tengah malam bulan purnama selama 1 atau 2 jam. Semakin lama juga semakin bagus, setidaknya minimal 1 atau 2 jam. Setelah kita lakukan penjemuran 1 atau 2 jam, bisa diambil kembali batu kristal tersebut, lalu diolesi minyak. Cara mengolesinya cukup mudah sekali, seperti halnya pada saat pas sahabat-sahabat mengolesi batu akik, terserah bebas asalkan minyaknya sesuai, yaitu menggunakan minyak yang warnanya putih seperti halnya misik putih atau cendana putih juga tidak masalah, karena cendana ini minyaknya putih teman-teman ya. Asalkan minyak yang memiliki warna putih itu cocok. Ya setelah kita ambil dari jemuran, terus kita minyaki. Setelah kita minyaki, biarkan sekitar 5 atau 10 menit. Setelah kita biarkan batu kristal tersebut terbasahi oleh minyak sekitar 5 atau 10 menit, lalu batu kristal tersebut kita lap pakai tisu atau kain yang bersih agar energinya tidak terhalang oleh basahnya minyak tadi, begitu. Sehingga yang tertinggal hanyalah aroma yang menempel pada batu kristal tersebut, aroma wangi, aroma minyak yang kita oleskan tadi. Setelah itu bisa kita simpan, usahakan menyimpannya ini ditaruh di tempat yang layak, bisa ditaruh di dalam bufet atau bisa ditaruh di tempat-tempat aman yang sekiranya terbuka, itu akan lebih baik lagi. Kenapa saya mengatakan di tempat terbuka akan lebih baik? Dikarenakan di tempat terbuka akan lebih leluasa, akan lebih menyatu dengan alam, sehingga energi alami yang terkandung pada batu kristal ini akan semakin memancar. Selain itu, pancaran energi pada batu kristal ini insya Allah juga bisa sebagai sarana untuk memancarkan aura karisma pada pemiliknya, jikalau memang energinya ini benar-benar selaras, begitu. Ya baik teman-teman, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.